Jadi ternyata kalau semua yang terjadi di tubuh manusia itu semuanya mengikuti prinsip algoritma tertentu. Jadi sekarang ini dikembangkan banyak sekali penelitian, terutama dalam bidang genetika, yang di komputer, namanya bioinformatika. Jadi kalau kalian suka biologi dan kalian suka informatika, kalian bisa ambil bioinformatika. Nah itu kerjaannya hanya di komputer. Nah itu sulit sekali, tapi kalau kalian dapat itu gajinya sangat besar ya. Kayaknya kalau bukannya kalian yang cari pekerjaan ya, malah lab-lab yang cari kalian kalau kalian mau ambil bioinformatika. Ada yang kalian tertarik nih, suka coding-coding misalnya. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian yang ada. Nah, ini ada gambar. Saya lebih suka kalau ngasih slide ini banyak gambarnya ya. Kalau in vivo ini, kembali ya tadi ya, kita lihat definisinya di kiri, perform on a living organism. Artinya bisa hewan percobaan, bisa manusia. Kalau in vitro, itu biasanya lewat dish dan test tube. Jadi terjadinya di luar tubuh manusia. Contohnya kita lihat yang kedua aja. In vivo, ekspresi aktivitas antitumor in vivo. Itu berarti kayak misalnya saya punya tikus, lalu saya berikan produk yang saya klaim sebagai antitumor. Dan ternyata dapat mencegah perkembangan tumor pada tikus. Nah, itu namanya in vivo. Nah, kalau in vitro kita lihat contoh yang kedua. I think in vitro fertilization is wonderful for childless couples. Itu artinya adalah fertilisasinya sel sperma dan sel telur bertemunya tidak di dalam indung telur, tidak bertemu dalam indung telur, tetapi bertemunya di lab. Bertemunya di lab di gelas kaca, lalu ketika sudah dibuahi baru akan dikembalikan ke rahim untuk perkembangan janin selanjutnya. Jadi saya rasa kalian sudah tahu ya jelas ya perbedaan in vitro dan in vivo. Nah, ini ada beberapa contoh juga. Kalau in vitro itu kita biasa menggunakan plate-plate seperti ini. Ini biasa disebutkannya 6-well plate. Plate 6 sumur, karena ada 6. Ini isinya 2 ml nih, saya hafal nih. Isinya 2 ml. Lalu, kalau yang kalian lihat adalah sel. Jadi, kalian bisa lihat primary cells, misalnya dengan mikroskop. Nah, ini mungkin kalian seperti ini, kalian pernah lihat ya, waktu SMA dulu atau waktu mata kuliah biologi. Nah, tapi selain mikroskop ini, saya juga mau memberikan tahu ada mikroskop lain, misalnya fluorescence. Ini mikroskop ini bisa mendeteksi cahaya yang berpendar. Misalnya yang di kiri itu adalah pewarnaan untuk inti sel. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata ada yang lagi mitosis gitu, yang di bawah. Lalu kalau in vivo, kita juga bisa lakukan misalnya dengan menyuntikkan suatu zat yang tidak kita ketahui, tapi di zat tersebut terintegrasi dengan radioaktif misalnya. Jadi kita bisa tahu di organ manakah zat tersebut menyerang atau bekerja lewat biodistribution. Nah, jadi saya suntikan yang ke tikus, lalu saya lihat lewat X-ray. Ternyata ini di hati, seperti itu. Ini biasanya sering dilakukan pada pengembangan obat baru, karena kita benar-benar mau tahu obat ini bekerjanya di mana. Nah, sekarang saya akan masuk ke in vitro dulu. Nah, in vitro, pada teknik in vitro, kita menggunakan materi biologis. Biasanya sel hidup, cairan fisiologis seperti darah atau plasma, lalu enzim juga. Yang kita lihat biasanya pertama adalah viabilitas, artinya kehidupan sel. Jadi apakah dengan exposure ini selnya mati gitu misalnya. Toksisitasnya juga berhubungan dengan viabilitas, kematian sel bahkan fungsi-fungsi spesifik. Misalnya, saya punya kultur sel hati. Saya mau tambahkan alkohol. Apakah penambahan alkohol ini mengubah fisiologi sel? Apakah dia mengekspresikan gen-gen tertentu? Atau malah men-shutdown gen-gen tertentu? Nah, itu fungsinya lebih spesifik. In vitro ini lebih disukai daripada in vivo, karena yang pertama, yang in vivo itu mahal. Yang pertama mahal alasannya. Yang kedua, in vivo itu terlalu invasif. Karena pada akhirnya biasanya kita akan menyembelih hewannya. Lalu in vitro ini juga lebih animal friendly karena tidak memerlukan hewan untuk dijadikan objek percobaan. Kalau kita mau melakukan in vitro, lalu sel apa yang digunakan? Nah, itu benar-benar tergantung pada tujuan percobaan kalian.
Kalau percobaan kalian ingin melihat respon imun, tentunya kalian menggunakan sel imun, misalnya makrofag, sel B, limfosit B, limfosit T, dan sebagainya. Kalau kalian mau melihat sel darah, ya kalian gunakan eritrosit. Hepatosit, hepato artinya hati, site artinya sel, itu artinya sel-sel hati berarti ya. Kalau kalian mau melihat proses detoksifikasi, biasanya kalian menggunakannya sel hati. Karena enzim-enzim detoksifikasinya ada tubuh manusia, sebagian besar ada di hati. Nanti kita akan lihat di kuliah metabolisme komponen pangan. Pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme xenobiotik atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu semua akan didetoks di hati. Kalau kalian mau melihat misalnya transmisi signal, transmisi sinyal, berarti kita gunakannya sel saraf. Dan terakhir, kalau kalian mau melihat misalnya kemampuan suatu produk untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, kalian menggunakannya sel kanker. Jadi benar-benar harus dilihat apa tujuan kalian. Nah, sekarang saya sudah punya selnya misalnya. Kondisi apa yang saya butuhkan supaya sel-sel tersebut bisa hidup? Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa sel-sel tersebut harus diisolasi dan dibiarkan secara aseptik. Di sini aseptik artinya terhindar dari kontaminasi. Kontaminasi ini biasanya bisa bakteri, bisa hamir, bisa segala sesuatu yang bergabung dengan sel kita. Kenapa? Karena kalau kita mengkultur sel, kita butuh medium. Nah, medium ini sangat nutritif. Banyak sekali proteinnya harus dipastikan lengkap. Pokoknya semuanya ini sangat mendukung pertumbuhan seluruh organisme. Sehingga kalau kalian tidak aseptik, kalian akan mendapatkan kontaminasi dari makhluk-makhluk yang lain. Medium-medium ini spesifik untuk setiap jenis sel. Jadi kalau kalian punyanya sel A, maka mediumnya harus dibeli untuk yang sel A. Kalau kalian punya sel B, berarti medium untuk sel B. Tidak bisa kalian cross, karena kebutuhannya beda. Contoh, waktu itu saya, kalau misalnya untuk sel kanker payudara, itu dibutuhkan insulin. Kalau tidak ada insulin, sel tersebut mati. Jadi kalian harus beli insulin hanya untuk dimasukkan ke dalam mediumnya. Untungnya, semua sel dan medium ini kalian bisa beli. Dan ketika kalian beli, kalian dapatkan sel yang steril, mediumnya pun steril. Nah, ini juga nih, medium dan seluruh peralatan yang digunakan harus steril. Kalau kalian mau memanipulasi sel, kalian harus lakukan di dalam laminar flow hood. Nah, ini bentuknya mirip dengan ruang asam yang ada di lab kimia. Tapi fungsinya beda. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kalian juga butuh inkubator 37 derajat Celcius untuk memastikan bahwa sel-sel kalian ada di 37 derajat Celcius, karena optimalnya sebagian besar mikroorganisme, kalau sel kalian sel manusia atau sel hewan, biasanya itu 37 derajat Celcius. Jangan lupa perlu ditambahkan selang yang memprovide 5% CO2. Gunanya apa? Sebagai sistem buffer. Karena di darah kita dan di cairan fisiologis, sistem buffer atau sistem larutan penyangga untuk menyangga pH supaya tidak berubah banyak, itu biasa dilakukan dengan CO2 lewat kesetimbangan H2CO3 HCO3- dan HCO3 CO3-2-. Semuanya butuh CO2. Kecuali untuk sel tanaman di sini. Lalu ini bukan refrigerator ya, ini freezer harusnya ya. Lemari pembeku untuk menyimpan sel sebelum di culture. Jadi kalian juga butuh freezer. Biasanya yang bagus itu minus 80 derajat. Minimal. Minus 20, kalau freezer kita kalau yang di rumah itu minus 20 biasanya ya. Itu kurang ya. Kurang dingin. Nah, ini inkubator untuk memastikan suhu 37 derajat Celcius. Berarti butuh listrik ya. Lalu biasanya di belakangnya itu juga ada selang-selang untuk memprovide CO2. Lalu di bawah ini kita lihat ada wadah. Itu biasa diisi dengan air. Airnya pun harus air steril ya. Ini untuk menjaga humiditas. Jadi udaranya humid. Lalu biasanya sel-sel kita itu kita masukkan ke dalam, yaitu di rak-rak itu. Jadi ini adalah ruangan tertutup. Kalau kalian buka, berarti kalian akan mengacaukan komposisi CO2. Jangan lama-lama bukanya. Jadi buka, ambil, langsung tutup lagi. Nah, ini tadi namanya laminar flow hood. Nah, bentuknya mirip dengan ruang asam, tapi sistemnya beda sekali.
Laminar flow hoods ini, kita lihat misalnya ini ada seorang wanita ya. Nah, kita lihat satu, biasanya kalau untuk bekerja secara aseptis, dia harus pakai sarung tangan, minimal, dan jas lab. Dan satu lagi yang penting itu penutup sepatu ya, di sini nggak ada ya, ini karena ini gambar komersial aja, jadi dicari yang cantik aja ya. Harus pakai penutup sepatu, lalu biasanya kalau lebih bagus lagi pakai masker, dan penutup kepala. Itu lebih bagus lagi. Tapi tidak wajib masker dan penutup kepala. Tapi yang sepatu itu kayaknya harus ya. Nah, kita lihat itu yang warna biru, warna oranye itu biasanya mediumnya dan selnya. Kalian lihat ada lubang-lubang di bagian depan dan belakang. Itu adalah lubang-lubang yang menyalurkan udara. Jadi dia menyalurkan udara dari bawah ke atas, seperti AC atau kipas angin. Jadi kalian bisa lihat kalau seakan-akan dari bawah ke atas itu diberikan udara itu sebagai barrier, sebagai dalam tanda kutip pagar yang memisahkan ruangan lingkungan dalam dan lingkungan luar. Jadi kalau kalian seakan-akan misalnya kalian masukkan tangan kalian, nah udara-udara tersebut akan memisahkan tuh ruangan dalam dan ruangan luar. Jadi di dalam itu tetap septis. Kalian juga lihat ada kaca. Jadi pas di bawah tangan wanita itu ada kaca. Nah itu sebenarnya untuk mencegah hubungan langsung dengan wajah. Misalnya kalau dia batuk. Jadi kalau dia batuk atau bernapas tidak masuk ke sana. Nah, alasnya itu tempat bekerjanya sebelum dan sesudah harus dilap dengan alkohol. Jadi kita lihat di sini laminar flow ini artinya adalah aliran laminar, aliran yang membentuk apa namanya? Membentuk pagar, membentuk barrier. Kalau kalian di lab kimia, misalnya untuk mengambil H2SO4 pekat, kalian juga harus lakukan di lemari asam. Bukan di sini ya, bentuknya aja mirip. Tapi di lemari asam itu kalian tinggal, itu tujuannya adalah kalian tidak menghirup H2SO4 pekat. Jadi ada sistem pembuangan udara keluar. Sedangkan di sini laminar flow, udara yang masuk sama udara yang keluar ya itu aja. Kalau kalian ambil H2SO4 pekat di lemari asam, fume hood, lalu kalian kan ambil, lalu terhalang sama kacanya, semua udara yang ada di sana akan disedot, dilempar ke luar. Yang menghirup siapa ya? Untuk burung-burung yang di atas sana. Oke ya, jelas ya. Sedangkan ini untuk menjaga aseptis, kondisi yang aseptis. Nah, ini lebih mahal ya dibandingkan lemari asam ya, harganya. Nah, ini ada beberapa peralatan yang dapat kalian gunakan. Kita lihat yang paling kiri bawah itu mikroskop, kalian tahu. Lalu kiri atas itu adalah pipet. Nah, ini pipet karena kita biasanya bekerja dalam volume kecil, di bawah 1 ml biasanya, maka diperlukan pipet seperti ini. Nah, pipet ini kalau kalian putar ujungnya, itu bisa dirotasi, kalian bisa ambil misalnya dari 1 mikroliter sampai 100 mikroliter. Tinggal diputar, pencet keluarin. Di tengah ada 2 plate, ini biasa disebut 6 well plate, yang bawah, plate 6 sumur, ini biasanya 2 ml isinya, mediumnya. Lalu yang atas tuh 96 well plate, 96. Nah, 96 ini isinya biasa 200 mikroliter. Nah, jadi kalian lihat ini untuk men-treat sel-sel sebenarnya. Dengan perlakuan yang berbeda setiap sumurnya. Di kanan atas kita lihat ada beberapa petri dish. Nah, ini semua ini untuk membiarkan sel ini. Karena luas permukaannya besar. Berarti kita memelihara selnya di sana, men-treatnya di tengah itu yang ada six well plate, dan itu bentuknya seperti serokan yang untuk banjir ya. Kalau misalnya kalian kebanjiran, airnya mau dikeluarin, kita pakai serok itu. Sebenarnya apa yang diserok? Yang diserok itu adalah selnya. Jadi kalian menumbuhkan sel, selnya akan menempel di bagian bawah, lalu kalian mau mengekstraksi sel tersebut, kalian harus serok. Jadi digaruk-garuk supaya selnya copot. Lalu kalian ekstraksi. Seperti itu. Kebayang ya? Kita nggak punya ini ya, nggak punya fasilitasnya ya di lab ya. Nah, sel-sel yang kalian gunakan itu biasanya sudah bisa dibeli online. Jadi kalian bisa beli selnya online, bisa beli
mediumnya online juga. Karena sel tertentu membutuhkan medium tertentu, tidak bisa dicampur. Ada satu yang paling penting dari penelitian in vitro yang membedakan dengan ex vivo adalah immortalisasi. Immortalisasi dari namanya ketahuan. Immortal tidak mati, tidak bisa mati. Immortalisasi ini adalah misalnya tujuannya adalah supaya sel-sel tersebut dapat terus dibiarkan, terus tumbuh sampai tahun depan atau 2 tahun lagi tanpa mati. Kenapa? Kalau kalian misalnya mengambil sel darah dari ayam sekarang, saya suntik ayamnya, ambil sel darah, saya lakukan penelitian, saya tumbuhkan sel itu pasti mati selnya. Nggak akan bisa terus bertambah. Immortalisasi ini artinya sebenarnya kita membuat sel tersebut agak bersifat seperti sel kanker, yang terus-terusan membelah. Pembelahan tanpa batas, infinite proliferation. Itu contohnya biasanya dilakukan dengan menginduksi gen-gen lain ke dalam sel kalian. Misalnya salah satu yang terkenal adalah SV40, Simian Virus 40. Simian ini kata sifatnya monyet ya. Jadi bahasa Inggrisnya monyet, monkey. Kalau kalian lihat simian apa, simian artinya monyet. Jadi simian virus artinya virus monyet. Nah, virus ini menyerang monyet, dan virus ini merangsang sel-sel untuk terus membelah tanpa henti. Tapi tidak kanker. Nah, karena itu SV40 ini suka digunakan untuk mengimmortalisasi sel. Dengan adanya immortalisasi ini, kalian bisa, sel yang kalian gunakan tahun ini, bisa kalian terus biarkan sampai tahun depan. Nah, 2 tahun lagi. Tidak terhingga. Tapi harus immortalisasi. Kalau kalian cuma ambil sel hati ayam sekarang, hati ayam saya ekstraksi selnya, itu paling cuma 1 kali penelitiannya. Lalu mati selnya. Tidak bisa dibiarkan lagi. Kecuali sel ayam itu saya infeksikan dengan SV40 misalnya. Metodenya banyak, nggak hanya SV40, tapi kalian tidak perlu tahu karena ini bioteknologi sekali. Tapi ada yang namanya immortalisasi, supaya selnya tidak mati-mati. Kemudian diperlukan juga mikroskop untuk memvisualisasi sel. Nah, mikroskop yang kalian tahu yang selama ini kan cuma mikroskop cahaya. Nah, selain itu ada juga mikroskop fluorescence misalnya. Nah, ini adalah contoh, saya nggak tahu V itu apa, tapi ini treatment ya. Treatment 50 mikrogram per mili dan 100 mikrogram per mili. Yang menjadi parameternya kita lihat di kiri bawah, itu adalah number of apoptotic cells. Apoptotic artinya mati. Sel yang mati secara apoptosis. Jadi ada beberapa jalur kematian sel, salah satunya apoptosis. Nah, jadi ini artinya sel yang mati. Nah, kalau kita lihat, apoptosis ini salah satunya ditunjukkan dengan inti sel yang berpendar kalau ditambahkan pewarna fluorescence. Nah, kita lihat di kontrol, ini yang normal. Kalau di 100 banyak sekali berpendar, lihat ya. Jadi dihitung ternyata senyawa ini, V1, V3, yang 50 mikrogram dan 100 mikrogram, meningkatkan kematian sel. Seperti itu. Kita lihat bedanya antara kontrol dan 100 mikrogram. Sangat berbeda ya. Nah, sekarang kayak saya sudah biarkan selnya. Kalau udah mau bertanya, jangan lupa ya, tinggal langsung tanyakan aja ya. Karena ini seperti kereta api ya, lanjut terus. Saya sudah punya selnya, saya treatment, lalu sekarang saya mau lakukan penelitian. Saya misalnya mau lihat protein apa saja yang diekspresikan. Nah, itu jangan lupa kalau sel kita, satu sel, itu kita bisa lihat di sini struktur selnya mempunyai plasma membrane, membran plasma. Membran ini melindungi sel dari lingkungan luar, sehingga harus dihancurkan. Kalau tidak hancur, kalian nggak akan dapat isinya. Jadi biasanya yang dilakukan adalah kalau kalian tidak memasukkan sel-sel kalian ke dalam larutan hipotonik supaya sel-sel kalian pecah, kalian gunakan senyawa-senyawa yang menghancurkan membran plasma sehingga isinya keluar. Jadi kita tambahkan senyawanya, membran plasma hancur, isinya keluar. Ini isinya apa aja? Itu semua yang ada di sel kalian ada di sana. Dari inti sel, mitokondria, badan Golgi, endoplasmic reticulum, ribosom, semuanya ada di sana. Dengan metode sentrifugasi, kita bisa memisahkan organel-organel tersebut. Contohnya,
Kita lihat yang di kiri, nama metodenya adalah sentrifugasi diferensial. Pertama, selnya kita pecahkan dulu, jadi semua yang ada di dalam sel ada di sana. Lalu kalau kita sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali gravitasi selama 10 menit, ini agak lama ya, 1000 kali gravitasi tidak terlalu cepat ya. Kita dapatkan endapan yang isinya itu, ada tulisannya. Nukleus, sitoskeleton, dan membran plasma. Kalau kalian mau meneliti membran, perlu kalian sentrifugasi lagi. Jadi benar-benar tergantung apa yang mau kalian lihat. Misalnya kalian mau ambilnya mikrosom. Mikrosom ini adalah bagian-bagian dari endoplasmic reticulum, yang isinya adalah enzim-enzim antioksidan. Itu kecil sekali. Organel teringan yang ada di sel hewan dan manusia adalah ribosom. Itu yang paling ringan. Jadi sentrifugasinya harus berkali-kali. Misalnya tadi saya ambil supernatannya, lalu saya sentrifugasi lagi, tapi dengan kecepatan lebih tinggi, 20.000 kali gravitasi, 20 menit. Nah, itu saya dapatkan endapan yang isinya mitokondria, lisosom, peroksisom. Nah, supernatannya saya ambil lagi, saya sentrifugasi lagi, tapi 80.000 gravitasi 1 jam, baru saya dapat endapan mikrosom. Nah, kalau kalian carinya ribosom, itu harus dilanjutin lagi. 150.000 kali gravitasi, 3 jam. Waduh, baru kalian dapatkan ribosom. Dan supernatannya adalah protein-protein yang larut air. Nah, seperti ini. Jadi intinya adalah kalian bisa mendapatkan organel-organel tertentu. Nah, ini contohnya juga sama yang tadi ya, 1000 kali gravitasi kalian bisa dapatkan nukleus, 10.000 mitokondria, 100.000 mikrosom. Nah, sekarang saya sudah dapatkan ekstrak selnya. Lalu apa yang saya lakukan? Ini adalah contoh dari 3 metode evaluasi in vitro yang sering digunakan. Tidak hanya terbatas pada ini, tapi ini adalah contohnya. Nah, untuk yang 3 ini karena konsep mungkin untuk beberapa dari kalian ini adalah sesuatu yang baru, jadi tolong konsentrasinya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, langsung tanyakan saja. Yang pertama, kita sering melihat kemampuan sel untuk hidup, cell viability. Nah, ini salah satu metodenya adalah MTT. Jadi kita mau lihat apakah senyawa yang kita masukkan, yang kita expose ke sel, membunuh sel tersebut. Nah, ini biasa digunakan MTT. Lalu kedua, kita ada RT-qPCR, yang artinya reverse transcription, quantitative, polymerization, chain reaction. Reverse transcription berarti transkripsi yang dibalik. Transkripsi itu kan dari DNA ke RNA. Nah, ini dia dibalik. Jadi saya RNA jadiin DNA dulu, lalu ada reaksi rantai polimerisasi yang dikuantifikasi. Ekspresi gen. Setelah diberikan senyawa tertentu, apakah ada gen-gen yang diekspresikan? Saya mau tahu. Lalu terakhir untuk mendeteksi protein. Nah, kita tahu bahwa protein itu adalah hasil akhir dari proses transkripsi dan translasi. Berarti kita ada di finish line-nya nih ya. Saya mau lihat ada berapa banyak protein yang dihasilkan. Nah, ini kita gunakan Western blot namanya. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah MTT. MTT ini merupakan singkatan sebenarnya dari suatu senyawa yang namanya itu di bawah. 3,4,5 dimetiltiazol dan teman-temannya, kita bilang saja MTT. Tidak perlu dihafalkan ya. Nah, MTT ini warnanya adalah bening biasanya. Bening kekuningan. Dan ketika masuk ke dalam sel dan dimetabolisme oleh mitokondria, maka dia akan berubah menjadi garam formazan yang warnanya ungu. Jadi prinsipnya adalah spektrofotometri. Kalau ungu artinya selnya hidup. Kenapa? Karena sel-sel hidup, mitokondrianya hidup. Karena mitokondria adalah bank energinya sel. Kalau selnya mati, artinya mitokondrianya tidak aktif. Jadinya warnanya akan tetap kuning atau bening. Jadi semakin tinggi intensitas warna ungu, maka sel-sel tersebut hidup. Nah, untuk treatmentnya kita lihat contoh yang di bawah, ada gambarnya. Nah, prinsipnya juga sama seperti praktikum-praktikum kalian, ini spektrofotometri. Bedanya adalah alat yang digunakan berbeda. Kalau kalian kan mesti ambil kuvet, masukkan kontrol, dinolin dulu, buka lagi, ambil lagi, masukin yang lain, tutup, lalu kalian catat.
1 menit dapat 1 data. Sedangkan ini, kalian tinggal masukkan yang namanya microplate reader. Tidak sampai 1 menit, dia akan men-scan, kalian akan dapatkan langsung di-print di satu kertas, udah dikasih tahu ini, ke 96 sumur ini, absorbasi kalian berapa. Tapi harganya mahal alatnya. Jadi, kebayang ya, kalian ada 12 kali 8 ini. Kita lihat di plate-nya ada A sampai H, lalu ke kanannya ada 1 sampai 12. Jadi nanti dikasih tahu D12 berapa absorbansinya, E5 berapa, F8 berapa, dan sebagainya. Lalu kalian analisis datanya. Yang terpenting dari ini adalah kalian harus yakin bahwa jumlah sel yang kalian masukkan ke dalam setiap sumur itu kurang lebih sama. Kalau tidak, kalian bisa dapatkan false positif atau false negatif. Karena tentunya kalau jumlah selnya berbeda ya, walaupun sama-sama hidup, tentunya yang lebih hidup akan lebih banyak aktivitasnya. Jadi dalam in vitro ini perhitungan itu sangat penting. Nah yang kedua RT-qPCR. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang MTT? Oke, kalau nggak ada saya langsung ke RT-qPCR. RT-qPCR ini singkatannya di atas, reverse transcription, berarti kita balik transkripsi, lalu quantitative, reaksi rantai polimerisasi. Berarti reaksinya adalah polimerisasi, berantai, karena berkali-kali, lalu kita kuantifikasi. Reverse transcription adalah pengubahan mRNA menjadi cDNA, artinya di DNA without introns. Kita ingat bahwa kalau dalam proses transkripsi, kita punya DNA, ditranskripsi menjadi RNA, ada exon dan intron. Nah, intronnya di-splice, baru kita dapatkan RNA yang siap ditranslasi menjadi protein. Nah, reverse transcription ini kita mulai dari RNA yang sudah di-splice. Jadinya, tidak ada intronnya. Apa keuntungannya menggunakan RNA dibanding DNA? Kalau kita menggunakan RNA, kita tahu dengan yakin bahwa gen tersebut diekspresikan. Kenapa? Karena kalau saya ambil gen dari kulit kita, dari bagian dalam mulut, mukosa mulut, atau dari pangkal rambut, DNA akan sama semua. Dari manapun kalian ambilnya, DNA akan sama semua. Tetapi mRNA yang dihasilkan berbeda-beda. Kenapa? Karena protein yang dibutuhkan untuk mata tidak sama dengan protein yang dibutuhkan untuk rambut. Tidak sama dengan protein yang dibutuhkan untuk kuku. Sehingga protein yang diekspresikan berbeda. Artinya mRNA yang diekspresikan berbeda. DNA-nya sama. Selama orangnya sama, atau makhluk hidupnya sama, pasti DNA-nya seperti itu. Jadi kita ambil mRNA supaya kita yakin bahwa, oh ini loh yang diekspresikan sama sel-sel yang kita mau. Kita tahu dengan yakin bahwa gen tersebut diekspresikan. Jadi itu adalah konsep dari RT. Lalu ada qPCR. qPCR ini apa artinya? Sebenarnya gampangnya adalah memfotokopi DNA. mRNA kita jadikan DNA, lalu DNA-nya kita fotokopi sampai banyak. Kenapa perlu banyak? Supaya mesinnya bisa baca. Karena kalau DNA-nya terlalu sedikit, sel kita juga cuma sedikit. Kalau tidak difotokopi, mesinnya nggak bisa baca. Jadi mesin itu kan punya yang namanya limit of detection. Di bawah itu dia tidak bisa baca. Jadi kita harus copy dengan banyak sampai mesin itu sadar. Oh, ternyata ada loh. Dengan teknik ini, kita bisa membandingkan ekspresi beberapa gen setelah treatment. Kita treatment selnya, kita lihat. Misalnya saya punya sel hati, saya tambahkan alkohol tambah wine, misalnya ekstrak wine. Lalu kita lihat, oh kalau ditambahkan alkohol ternyata enzim ini naik, tetapi kalau ditambahkan wine turun lagi. Nah, itu dilakukan dengan RT-qPCR. Stepnya bagaimana dari sel? Tentunya step pertama adalah lisis. Kita harus hancurkan dulu dinding sel, membran selnya, supaya isinya keluar. Lalu isinya itu kan ada macam-macam. Yang kita cari hanya RNA-nya. Jadi kita harus ekstraksi hanya RNA-nya. Itu biasa dilakukan dengan cairan yang dinamakan trizol. Nah ini nama aslinya trizol itu merek. Jadi saya cuma ingat mereknya aja, trizol.
Lalu kalau kita sudah ekspresikan, kita lakukan reverse transcription supaya RNA ini berubah jadi DNA, lalu baru kita lakukan qPCR. Nah, ini kalau kalian dengar di TV tentang COVID-19, PCR, nah ini gitu. Nanti kita akan lihat apa konsepnya. Ini jangan lupa proses sintesis protein. Kita punya DNA, ditranskripsi menjadi RNA, ditranslasi menjadi protein. Kita mulai dari mRNA, dengan enzim reverse transcriptase, kita dapatkan cDNA. Single stranded, karena mRNA-nya single stranded. Kita jadikan double stranded dengan DNA polymerase. Nah, sekarang dari mRNA kita dapatkan macam-macam DNA. Bagaimana cara memfotokopi DNA? Ya jelas, DNA bisa menggandakan diri sendiri dengan proses yang namanya replikasi. Dari 5 aksen ke 3 aksen ini, ingat kan? Jangan lupa kalau untuk replikasi, kalian pertama kan ada enzim helikase yang membuka dalam tanda kutip resetting. Dibuka DNA-nya. Lalu ada yang namanya primer. Primer ini adalah sequence RNA yang menandakan, memberi sinyal yang nempel ke sequence DNA yang akan direplikasi. Jadi primer ini memberi tanda. Memberi tanda untuk siapa? Untuk DNA polimerase. Hey, mulainya dari sini loh. Kalau tidak ada primer, DNA polimerase tidak akan tahu harus kemana. Nah, ini primer ada di atas ya, gambarnya. Jadi pertama primernya nempel, setelah itu DNA polimerase datang di tempat yang ada primernya. Baru dia mulai melakukan proses replikasi. Dalam proses replikasi ini dibutuhkan apa? Jelas dibutuhkan nukleotida. Adenin, guanin, sitosin, timin. Kalau tidak ada, ya apa yang mau ditaruh gitu. Jadi butuh 3 bahan. DNA polymerase untuk melakukan proses replikasi, primers untuk memberi tanda pada DNA polymerase mulainya dari mana, lalu nukleotidanya sebagai bahannya, adenin, guanin, sitosin, timin. Sebagai bahan replikasinya. Sama seperti mau membuat kue tidak ada tepung terigunya, bagaimana gitu kan? Jadi seperti itu ya, kita butuh 3. Nah, primer ini merupakan sequence yang komplementer dengan daerah yang akan dimulai. Misalnya daerah yang akan dimulai ini biasanya ada 15 nukleotida kurang lebih ya. Jadi misalnya aja nih, saya ambil yang gampang aja. Daerah yang akan dimulai adalah AAAAT. AAAT berarti butuhnya TTTTA. Berarti sequence primernya itu TTTTA. Seperti itu. Oke, jadi ingat kita butuh 3, DNA polymerase, RNA primers, dan nucleotides. Sekarang sampel kita ada di kiri, ini sampel awal ya. Jadi masih ada mRNA, kita tambahkan reverse transcriptase, kita jadikan cDNA. Nah, cDNA ini kita fotokopi dengan menambahkan 3 yang tadi itu. Primer, DNA polymerase, dan nukleotida. Jangan lupa bahwa primer untuk setiap gen itu spesifik. Jadi kalau primernya tidak ada, kalau primernya tidak korespon, tidak komplementer dengan sequence DNA yang mau direplikasi, maka replikasinya tidak terjadi. Tidak ada yang difotokopi. Kalau pas ada, berarti dia difotokopi. Nah, setiap satu double helix berubah menjadi 2 double helix, itu namanya kita sebut satu cycle, satu siklus. Bagaimana cara memastikan siklus ini? Satu siklus kurang lebih waktunya 4-5 menit. Kita lihat di gambar kiri. Pertama pada 25 derajat, kita punya double helix. Kita lihat double helix warna merah. Kita naikkan suhunya jadi 90 derajat, itu dia akan memisahkan double helix. Lalu kita turunkan suhunya ke 50 derajat supaya primernya bisa menempel ke masing-masing double helix. Primernya itu digambarkan dengan warna biru. Lalu kita naikkan ke suhu 70 derajat Celcius, kurang lebih 2 menit, 1 menit 2 menit, itu supaya kerja DNA polymerase-nya maksimum.
Jadi dia DNA polymerase akan datang ke tempat primer, lalu replikasi. Setelah itu, jadilah 2 strand DNA lengkap. Nah, itu yang namanya satu cycle. Dari satu double helix menjadi 2 double helix. Untuk qPCR biasanya kita lakukan bisa sampai 20 sampai 40 cycle. Artinya 100 menit sampai 40 cycle berapa ya? 200 menit, kurang lebih 3,5 jam ya. Kenapa? Karena pas 3,5 jam itu, baru mungkin mesin kita bisa baca. Dan mesin kita tidak membaca jumlah double helix-nya. Mesin kita bacanya sama seperti mesin-mesin biasa, paling intensitas fluorescence. Karena itu dibutuhkan senyawa yang namanya fiber green. Di kiri bawah, fiber green adalah pewarna hijau yang fluorescent, berpendar, dan sukanya sama DNA. Jadi asal ada DNA, dia nempel. Jadi artinya adalah semakin banyak DNA yang dihasilkan dari fotokopi ini, maka intensitas pendaran warna hijaunya akan semakin tinggi. Nah, itulah yang akan dinilai yang akan diukur oleh mesin kita. Jadi kita lihat kalau di kanan bawah ini ada 2 sampel merah dan sampel biru. Sampel merahnya di fotokopi itu ya, karena dia bertambah terus, intensitas warna hijaunya semakin bertambah, sampai 40 cycle. Lalu, phase-nya adalah eksponensial. Kenapa? Karena pertambahannya dikali. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 8, 8 16, 16 32, dan seterusnya. Peningkatannya naik, seperti COVID-nya ya, naiknya ya. Kalau no template ini artinya adalah dia tidak difotokopi. Nah, inilah yang mendasari penelitian PCR COVID. Kenapa? Karena kalau tubuh kita diserang oleh COVID, maka COVID tersebut, kalian tahu ya bagaimana siklus hidup virus ya, dia akan menyerang gen kita, dan dia akan masuk terintegrasi ke dalam sistem DNA kita. Jadi di dalam DNA kita ada protein COVID. Ada DNA-nya COVID atau RNA-nya COVID. Masuk ke dalam gen kita. Jadi nanti kalau udah masuk, ketika gen kita ditranslasi, ketemu deh protein COVID. Gitu. Nah, itulah jadi yang dibedakan adalah primernya. Primernya mereka gunakan primer COVID. Artinya kalau gen kita difotokopi, kita fotokopi, bisa difotokopi, mesinnya mendeteksi, artinya adalah di gen kita ada gennya COVID, yang spesifik COVID. Tetapi kalau hasilnya negatif, artinya kita pakai primernya COVID, tapi di gen kita tidak ada sequence COVID. Artinya kan primernya nggak nempel kemana-mana. Primernya nggak nempel kemana-mana, DNA polymerase juga nggak bisa bekerja. Tidak ada pembentukan DNA. Sehingga mesinnya tidak bisa membaca. Jadi prinsipnya seperti itu kalau PCR. Sama seperti dalam industri pangan, misalnya industri susu, kalian mau tahu atau tidak ada salmonella misalnya di susu kalian. Mereka sudah banyak dari mereka sudah tidak menggunakan lagi metode mikrobiologis. Kenapa? Karena lama. Harus buat agarnya khusus salmonella, lalu harus kerjakan di lab, susunya diencer-encerkan dulu, berapa kali pengenceran, lalu dimasukkan ke agar, lalu diinkubasi mungkin 3-5 hari. Waduh, lama sekali nunggunya ya. Jadi mereka banyak yang menggunakan RT-qPCR dengan menggunakan primernya salmonella. Kenapa? Karena kalau di dalam susu kalian ada salmonella, lalu kalian gunakan primer salmonella, ya pasti berkembang, pasti salmonellanya positif hasilnya. Kalau tidak ada ya negatif. Seperti itu. Dan ini kalau dilihat 40 phase, 40 cycle, bahkan 20 juga cukup ya kita lihat ya. 40 lah, 40 cycle cuma butuh 3,5 jam. Cukup 3,5 jam sampai olah data, anggaplah 5 jam lah. 5 jam kalian bisa dapat hasilnya susu kalian apakah terkontaminasi salmonella. Selesai. Tidak perlu menunggu sampai 3-5 hari untuk menumbuhkan salmonellanya. Dan ini juga sampel yang diambil sedikit sekali, paling cuma 10 mikroliter. Bisa dibayangin ya, 10 mikroliter itu 1/100 dari 1 mili. 1 mili aja sedikit. Ini 1/100-nya. Nah, kalau COVID itu lama ya. Kalau tes PCR dan harganya 2 juta.
2,5 juta kalau nggak salah di Rumah Sakit Puri, kemarin saya sempat nanya. Mau tahu aja soalnya. Itu yang mahal itu mesinnya, sama primernya, sama ini fiber green-nya ini yang mahal. Dan mereka sekali jalan itu bisa 96, karena kan pakai yang kecil itu ya, plate yang kecil yang ada 96 sumur. Jadi kenapa hasilnya bisa sampai 3 sampai 5 hari baru dikasih ke kalian? Karena mereka nunggu orang lain sebenarnya. Karena mereka menggunakan mesinnya 5 jam, 3 jam, 4 jam lah, entahlah lah berapa jam. Kalau isinya cuma satu, sama isinya 96, itu harganya sama, karena kan mesinnya tetap jalan. Sehingga mereka biasa nunggu tuh, nunggu sampai orangnya 96 baru mesinnya dijalankan. Nah, itu yang membuat lama sebenarnya. Yang membuat kalian kalau tes COVID dengan PCR, hasilnya bisa beberapa hari. Nah, ini adalah contoh hasilnya, seperti ini. Jadi ini adalah T itu treatment 1, 2, 3, 4. C itu kontrol yang biru. Lalu ini dia akan melihat ekspresi gen dari beberapa enzim antioksidan. Contohnya SOD1, superoksida dismutase 1, GPX1, glutathione peroksidase 1, ini BRE sama UCP saya nggak tahu, tapi ini kayaknya enzim nih. Nah, kita lihat nih ya, misalnya di SOD1, treatment 1 yang warna orange, dia meningkatkan ekspresi SOD1 sampai 4 kali lipat. Treatment 2 dan 3 tidak berubah nih ya, karena sepertinya tidak signifikan ya, standar deviasinya tinggi. Lalu treatment 4 juga meningkatkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalian tahu kalau treatment 1 ternyata kalian buka, oh ini alkohol nih, alkohol 20%. Ternyata alkohol 20% meningkatkan SOD1 sebanyak 4 kali lipat. Seperti itu. Nah, kalau dari artikel PCR ada yang mau ditanyakan nggak? Konsepnya sudah dapat semua. Nah, sekarang kalian bisa jelasin tuh ke yang nggak mengerti, apa sih itu PCR gitu. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke Western blot. Nah, seperti yang sudah tadi saya bilang, Western blot ini adalah untuk melihat ekspresi protein. Jadi di finish line, transkripsi, translasi. Di ujung translasi ada protein. Nah, kita lihat proteinnya. Prinsipnya adalah, kalau kita sudah ekstraksi proteinnya dari dalam sel, kita punya campuran protein. Nah, campuran protein ini bisa dipisahkan dengan memisahkan berat protein tersebut dan juga muatannya secara bersamaan. Jadi diperlukan adanya aliran listrik. Jadi kalau kita alirkan listrik, maka protein itu kan Zwitter ion ya. Ada yang positif dari NH3+, ada yang negatif dari ceomin. Nah, dia akan terpisah protein-proteinnya secara berat dan juga secara muatan. Setelah itu, kita akan deteksi protein tertentu dengan antibodi. Nah, antibodi tersebut dapat nanti baru kita lihat ada atau tidak protein tersebut. Antibodi itu kan mengenal protein. Kalau antibodinya positif, berarti ada proteinnya. Kalau negatif, berarti tidak ada proteinnya. Yang penting di Western blot adalah yang paling bawah ini. Harus ada kontrol protein yang harus dicek juga untuk memastikan bahwa jumlah protein yang kalian masukkan sama ke dalam setiap, dalam tanda kutip, sumur. Nanti kita akan lihat. Nah, di kiri ini kita lihat saya punya sel, saya buat ekstrak proteinnya ya. Jadi itu ekstrak protein saya. Lalu di kanan kita lihat ada gel keset, itu adalah sebenarnya itu sumur-sumur itu ya. Itu harus dimasukkan kurang lebih 1 mikrogram protein. Jadi kalian masukkan, itu 1 mikrogram bisa bayangin ya, 1/1000 dari 1 gram. Jadi sedikit sekali. Jadi benar-benar harus pakai pipet yang sangat tipis. Kalian masukkan sampel-sampel kalian, satu sampel satu sumur, lalu kalian tambahkan buffer, ini benar-benar main air deh, banyak airnya. Lalu kalian jalankan listriknya. Lalu kalian akan dapatkan gambar seperti di kanan, separated protein bands. Tapi yang kalian dapatkan tidak seperti ini. Kosong, kalian nggak lihat apa-apa biasanya. Karena proteinnya kalian nggak bisa lihat protein, tapi ada di sana. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya, kita harus menggunakan antibodi. Jadi kalian dapatkan ini ke membran kosong.
putih. Mulai putih, habis dimigrasi pun putih. Tapi kalian tahu protein kalian sudah dipisah. Setelah itu, membran ini kalian akan inkubasikan dengan antibodi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah antibodi primer. Antibodi primer ini mengenali protein yang mau kalian cek. Kalian sudah punya kumpulan protein kalian yang sudah dimigrasi, kalian mau ngecek misalnya saya ngomong sembarangan aja ya, saya mau ngecek enzim katalase. Berarti saya harus beli antibodi katalase. Antibodi ini harganya mahal karena sangat spesifik. Karena kalau untuk mengenali katalase, misalnya katalase dari manusia, saya harus suntikan katalase manusia ke spesies lain. Karena kalau ke manusia juga, ya nggak akan terbentuk antibodi. Karena untuk manusia itu bukan benda asing. Berarti harus saya suntikan misalnya ke keledai. Lalu keledai tersebut menghasilkan antibodi anti katalase. Antibodi itu kita ekstraksi, kita jual. Kalian belilah ini. Jadi primary antibody ini akan mengenali protein yang mau kalian tuju. Benar-benar spesifik. Protein yang kedua adalah antibodi sekunder. Antibodi sekunder ini harganya murah. Kenapa? Karena antibodi sekunder adalah antibodi yang mengenali hewan yang digunakan untuk memproduksi antibodi primer. Kalau antibodi primer kalian keledai, misalnya antibodi sekunder kalian suntikan di monyet misalnya. Jadi monyet ini disuntikan protein keledai secara general, lalu akan menghasilkan antibodi anti keledai, baru kalian gunakan untuk antibodi kedua. Ini harganya lebih murah, kan dia hanya mengenali protein keledai. Jadi kita harus lihat spesiesnya. Antibodi kedua ini di-label dengan senyawa fluorescence. Jadi kalau kalian misalnya punya protein, dia akan ditempeli antibodi primer dan sekunder, maka dia bisa berpendar itu kalau kalian masukin mesin yang untuk mendeteksi kolorimeter, warna perpendarannya itu. Jadi hasilnya akan seperti ini misalnya. Nah ini adalah contoh hasil yang bagus. Kenapa bagus? Karena kalau kalian dapat seperti ini, artinya adalah antibodi primer kalian sangat-sangat spesifik. Dia hanya nempel di protein yang kalian mau, yaitu tubulin. Di bawah dan di atas satu strip tubulin itu ada banyak protein, tapi antibodi kalian tidak nempel ke sana. Ini sangat bagus, sempurna. Nah, itu yang di atas ada A431 dan lain-lainnya itu adalah kode-kode sel. Berarti dia ingin melihat tubulin di 8 sel berbeda. Oke, ini sel-sel yang bisa kalian beli. Misalnya CACO, KAKO2 ini sel kanker kolon. Kalian bisa tinggal beli aja. Di bawah ada GAPDH. GAPDH ini yang dinamakan control loading control. Untuk kontrol untuk memastikan bahwa kita memasukkan jumlah protein yang sama. Dianggapnya kalau kontrol ini namanya housekeeping protein. Housekeeping itu bersih-bersih ya. Intinya adalah protein-protein yang diekspresikan untuk ya bersih-bersih sel. Jadi intinya adalah yang diapain aja ya segitu-segitu aja jumlah yang diekspresikan. Tapi ini kurang begitu bagus ya GPDH-nya. Kita lihat ada yang tipis, ada yang tebal ya. Kalau yang bagus tuh benar-benar sama semua gitu. Kalau hasilnya seperti ini biasanya harus dibandingkan ya. Intensitasnya tubulin dengan GAPDH-nya. Kalau nggak bisa, kalau kalian cuma lihat yang atas, seakan-akan kan tubulin lebih kuat daripada, CaCO2 misalnya lebih kuat daripada A431. Iya sih, tapi harus dibagi jadinya. Tubulinnya dibagi dengan GAPDH. Jadi kalian dapat data-data yang benar-benar memastikan. Karena ini GAPDH-nya aja nggak nggak sama ya. Tapi kalian harus tahu yang bagus adalah yang sama. Nah ini ada jokes aja. Ada 3 jenis westerns. The good di kiri, ini bagus sekali. Kenapa? Karena antibodi primer kalian artinya sangat spesifik. Karena kalian cuma dapat 1 garis. Yang paling kiri itu control loading ya. Kalau kalian beli pewarna yang isinya protein diwarnai untuk tahu
band ini berapa beratnya gitu. Karena kan kalian harus tahu kalau yang kalian cari misalnya beratnya 52 kilodalton gitu. The bad, nah the bad yang di tengah ini artinya adalah antibodi primer kalian tidak spesifik. Antibodi primer kalian mewarnai nempel di lebih dari satu protein, artinya kurang spesifik. Yang terakhir adalah di ugly, ini kalau udah yang di kanan ini data seperti ini tidak bisa dijual ya. Kenapa? Karena ini artinya kalian memasukkan sampelnya terlalu banyak. Luber. Jadi kalian masukkan sampel ke sumur, tapi tumpah ke tetangganya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, itu tentang in vitro. Semuanya. Ada yang mau ditanyakan tentang in vitro? Enggak, Pak. Oke. Berikutnya kalau sudah jelas, kita akan ke in vivo ya. Nah, kalau in vivo ini, kita melakukan eksperimen di, kalau kita menggunakan hewan, namanya animal experiment. Kalau menggunakan manusia, namanya clinical trial, uji klinis. In vivo ini lebih disukai daripada in vitro, karena kita bisa benar-benar melihat sesuatu yang lebih dekat dengan fisiologis manusia. Tujuannya banyak, misalnya untuk mengetes carcinogenicity. Apakah suatu zat bisa menyebabkan kanker? Nah, yang seperti ini tidak boleh dilakukan pada manusia, hanya pada hewan. Kita juga bisa melihat toksisitas akut atau kronik. Akut itu yang langsung mati, gitu. Kalau kronik, matinya lama. Gitu. Efek dari sebuah zat ke kesehatan, lalu juga ada pengembangan teknik-teknik baru atau obat-obatan baru. Nah, kalau belum diketahui, obat-obat tidak boleh diujikan pada manusia secara langsung, harus lewat hewan dulu. Dan yang terpenting di sini adalah prosedur-prosedur yang digunakan harus sesuai dengan etik hewan. Kita tidak boleh menyiksa hewan hanya untuk kesenangan gitu. Harus ada tujuannya, harus dijustifikasi. Nah, ini ada beberapa contoh in vivo. Yang pertama adalah toksisitas akut dan kronik. Ini biasanya untuk zat kimia, kita lihat apakah itu menyebabkan kematian. Reproductive toxicity, ini biasanya zat-zat yang diberikan pada hewan yang sedang hamil, sedang mengandung, kita lihat apakah terjadi sesuatu di anaknya. Lalu developmental toxicity, ini biasanya untuk janin, perkembangan janin, apakah pemberian zat kimia tertentu bisa menyebabkan gagal janin atau sejenisnya, atau deformasi tulang atau deformasi apa. Lalu uji iritasi di mata dan di kulit, ini biasa digunakan di industri kosmetik. Kita tidak terlalu banyak menggunakan, karena kalau misalnya saya mau membuat sampo tidak pedih di mata, tahunya dari mana? Ya harus disemprotkan itu. Samponya harus disemprotkan ke mata hewan, beneran tidak pedih atau tidak. Lalu uji hipersensitivitas, ini biasanya di uji kosmetik juga. Biasanya tikus atau kelinci kita cabuti bulunya, rambutnya, lalu kita oleskan zat yang kita mau. Kita mau lihat apakah ada reaksi alergi atau bisa menimbulkan iritasi kulit dan sejenisnya. Fototoksisitas ini biasanya dengan exposure ke sinar matahari atau UV. Toksikokinetik untuk melihat cara kerja obat. Berapa lama obat ini masuk ke dalam darah, berapa lama didetoksifikasi. Kan obat-obat itu ya, ada diminum 4 kali sehari, 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, itu dari sini, toksikokinetik. Terakhir behavioral. Nah, ini biasanya untuk mengetes kognitif atau stres pada hewan. Misalnya kognitif, kalian memberikan prebiotik, kalian mau tahu apakah dengan penambahan prebiotik hewan ini akan lebih pintar, artinya lebih cepat cari jalan keluar di dalam sebuah maze atau labyrinth. Seperti itu gambar itu. Jadi ada banyak sekali uji yang bisa kalian gunakan. Dan kenapa kita menggunakan hewan? Karena yang pertama adalah hewan itu mempunyai properti fisiologi seperti manusia. Lalu hewan juga mempunyai masalah kesehatan yang mirip manusia. Bisa terkena serangan jantung, diabetes, Alzheimer, dan sejenisnya. Dan ini informasi, tikus itu
komposisi DNA-nya 98% mirip dengan manusia. Tikus juga, hewan-hewan juga murah, mudah di-handle, dan bisa dikontrol, gampang dimanipulasi. Contoh, kalian masih ingat tentang PER, Protein Efficiency Ratio. Itu saya mau mengukur sejauh mana suatu bahan pangan dapat meningkatkan berat badan. Jadi itu adalah setiap hari saya akan timbang tikus, lalu saya timbang makanannya juga. Saya harus tahu beneran tiap hari. Dan yang paling penting adalah tikus tersebut harus makan makanan yang sama selama 3 bulan. Saya nggak bisa melakukan itu ke manusia. Saya nggak bisa panggil satu orang, siapa nih misalnya, Santo, ayo Santo, uh, saya mengukur PR, kamu tiap 3 bulan cuma makan Indomie saya. Tidak boleh ganti rasa, cuma boleh segini, hanya 3 bulan, saya kontrol. Untuk manusia nggak bisa seperti itu. Nggak boleh panggil GoFood, nggak boleh makan di restoran. Nggak bisa. Jadi itu salah satu keunggulan hewan. Mereka akan pasrah, kita kasih apa, dia akan makan. Umur hidupnya juga lebih pendek. Nah, ini bagus untuk mempelajari efek-efek yang lama, seperti cancer. Cancer itu bukan penyakit yang didapatkan pada usia muda, itu biasanya pada usia tua. Nah, kalau tikus, saya nggak tahu, kalau saya nggak pernah memelihara tikus sampai meninggal normal ya. Kalau waktu saya di Prancis dulu, kalau untuk mencit itu mouse ya. Kalau tikus itu kita ngomongnya rat. Tapi saya juga masih suka terbalik. Kalau mencit itu biasanya 3 bulan untuk uji cancer. Artinya 3 bulan aja dia udah tua. Kalau rat, 1 tahun. 9 bulan sampai 1 tahun. Artinya 1 tahun saja dia sudah tua. Nah, jadi kita lihat di akhir 1 tahun, hewan tersebut hitungannya sudah tua, sudah mulai tumbuh cancer. Sedangkan kita nggak bisa menggunakan manusia tunggu selama 70 tahun. Penelitinya saja belum tentu hidup sama itu kan. Lalu anaknya banyak. Nah, ini sangat baik untuk mempelajari genetika. Kenapa? Karena kalau saya misalnya mengetes tikus berbulu hitam dan berbulu putih saya kawinkan, nanti anaknya banyak itu kan. Saya bisa menghitung perbandingan. Oh, ternyata yang abu-abu ada berapa, ada yang hitam ada berapa, yang putih ada berapa, lalu perbandingannya ternyata gen resesifnya yang mana, gen dominan yang mana. Sedangkan manusia berambut keriting dan berambut lurus, anaknya cuma 1. Nggak bisa saya nggak bisa melakukan perbandingan, kecuali anaknya bisa 10. Lalu bisa juga untuk mempelajari toksisitas dan metabolisme dari suatu zat yang tidak diketahui. Kalau belum diketahui, harus lewat hewan. Dan biasanya yang digunakan adalah hewan jantan. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira hewan betina jarang digunakan? Karena nanti beranak, Pak. Siapa nih? Sorry. Nggak kelihatan namanya. Karena nanti beranak. Kan kalau perempuan semua nggak ada yang beranak dong. Ayo, tapi logikanya udah mirip-mirip lah. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Apa nih? Ada yang jawab ini ya. Oh iya betul, Andrew betul. Mens, hormonnya, dan Alita betul. Karena mereka bisa datang bulan. Dan itu sangat mempengaruhi hormon, metabolisme, mood, dan lain-lainnya. Susah. Jadinya, betul ya? Karena bisa datang bulan. Nah, nanti ada PMS, premenstrual syndrome, yang bikin mereka uring-uringan, jadi pusing. Jadi karena itu biasanya digunakan laki-laki. Dan yang paling penting adalah kita harus respect sama animal ethics. Kita harus memikirkan dan menjamin kesejahteraan hewan-hewan tersebut selama penelitian. Nah, sekarang kalau mais. Nah, mais ini diterjemahkan bahasa Indonesianya mencit ya. Kalau saya ngomong tikus, saya sering salah ya. Tikus, mencit ya. Ya, bahasa Indonesia juga tidak terlalu dibedakan ya. Kalau mais itu kecil ya. Mouse itu kecil, mais itu lebih besar ya. Mais itu kayaknya yang gede juga nggak nyampe telapak tangan manusia. 2 yang sering digunakan adalah B. albino, ini saya bilangnya B. albino, dan C57 black. BL-nya itu artinya black. Kalian bisa gunakan tikus-tikus, mencit-mencit yang lain, tapi yang sering, kalau kalian beli 2 ini, atau pakai 2 ini, itu kalian akan jauh lebih mudah untuk publikasi, kalian akan jauh lebih mudah untuk ngapa-ngapain. Karena
Semuanya sudah diketahui. Gennya 100% sudah diketahui, kelemahannya, keunggulannya semuanya sudah diketahui. Bedanya sangat gampang, kalau black hitam, albino putih. Kalian bisa, tikus-tikus ini bisa dibeli online. Tinggal beli aja. Jadi kita bisa lihat di sini yang black. Nah, ada juga deskripsinya sampai sedetail itu. Contohnya nih ya. Apa nih? Dia high susceptibility to diet-induced obesity. Nah, berarti kalau kalian mau mengetes tentang obesitas, sangat bagus di black. Karena dia sangat sensitif terhadap obesitas. Dan aterosklerosis. Nah, bagus nih. Berarti kalau kalian mau meneliti tentang aterosklerosis, bisa pakai black. Apalagi nih misalnya. Nah, tapi dia resisten terhadap audiogenic seizures. Berarti kalau kalian mau penelitian tentang Parkinson kurang bagus karena dia resisten. Jadi sudah banyak yang diketahui. Kalau keuntungannya menggunakan dua tikus ini. Harganya berapa? Harganya kurang lebih 500.000 ya. Ini $30 ya. Satu tikus. Cukup mahal, maka itu kenapa penelitian in vivo itu ya mahal. Karena ini satu tikus ya, satu grup itu minimal 30 tikus. Kalian bisa bayangkan kalau treatment kalian banyak, habis berapa rupiah ya. Maka itu diperlukan budget yang besar untuk penelitian in vivo ini. Nah, tikus-tikus yang lain juga bisa kalian gunakan. Misalnya, mencit ya. Misalnya kita punya mencit NOD, non-obese diabetic. Ini adalah mencit-mencit yang gen di pankreasnya sudah dimanipulasi sehingga dia dilahirkan untuk diabetes. Harganya kalau mulai aneh, kalau kalian carinya mulai tikus-tikus yang aneh, makin mahal. Ini $60 atau sekitar 900.000 ya. Kalau kalian mau dapat tikus diabetes. Nah, ini untuk penelitian tentang diabetes. Lebih aneh lagi, misalnya tikus-tikus yang dilahirkan untuk cancer. Jadi tikus ini sudah dipastikan akan kanker ke depannya. Nah, ini tikus namanya MIN, multiple intestinal neoplasia. Neoplasia itu ya perkembangan kanker pada tahap awal ya. Nah, tikus ini harganya $400. 6 juta satunya. Satunya aja 6 juta. Lalu kalian bisa kalikan 30, 180 juta satu grup, kalian punya 10 grup, 2 miliar. Cuma untuk tikusnya, belum lagi makannya. Lalu kalian juga ini ada tikus lagi, tikus Alzheimer, dilahirkan untuk Alzheimer. Jadi lupa. Nah, ini biasanya untuk penelitian tentang otak ya. Nah, kalian juga bisa pesan tikus. Kalian mau melihat gen tertentu yang belum ada, misalnya ini gen NRF2. Kita kan punya banyak gen ya. Gen NRF2 ini adalah gen yang memproduksi protein. Proteinnya ini akan merangsang ekspresi gen-gen antioksidan seperti superoksidasi mutase, glutathione peroksidase, semua yang antioksidan diatur oleh gen ini. Jadi kalian pesan, saya mau dong tikus yang tidak punya NRF2. Gitu. Nah, kalau pesan seperti ini, harganya juga pasti mahal ya. Ini 5 juta satu tikus ya. Lalu kalian tidak bisa pesan cepat gitu, jadi nggak bisa, saya mau besok, itu nggak bisa. Mungkin tunggunya 6 bulan. Karena kan harus ada banyak eksperimen, harus di knock out dulu gennya. Lalu dibiarkan dulu tikusnya. Sudah dibiarkan pun harus tunggu 4 minggu baru boleh dikirim. Jadi waktunya panjang. Karena itu penelitian-penelitian in vivo itu lama sekali. Contohnya vaksin COVID ini diprediksinya kapan itu ya? Saya lupa, tapi lama kan? Karena kan setelah vaksinnya ada, harus diujikan ke hewan dulu, dan lain-lainnya. Nah, ada namanya Newt mouse. Newt mouse ini adalah tikus yang defisiensi di sistem imun. Dia tidak punya sistem imun. Nah, ini adalah banyak untuk penelitian tentang penyakit sistem imun, misalnya AIDS. Karena tikus ini sangat sensitif ya, kena bakteri dikit langsung mati, ya jelas tidak ada sistem imunnya. Jadi benar-benar lingkungannya pun harus dijaga sampai sebersih-bersih mungkin. Kalau, oh ya, tadi tuh mencit ya, nah ini baru tikus. Kalau tikus, ada yang namanya Wistar dan Sprague-Dawley.
Dua ini adalah tikus yang paling sering digunakan dan sudah diketahui setiap aspek-aspeknya. Saya hafalinnya gampang kalau Sprachdolie ini kan namanya lebih panjang, buntutnya juga lebih panjang. Jadi bedanya itu kalau dari badannya. Tetapi eh, banyak saran yang diberikan, misalnya kalau untuk PER, uji PER, maka lebih baik gunakan Sprachdolie. Karena dia perkembangan berat badannya lebih gampang dibandingkan Wistar. Jadi benar-benar tergantung tujuan kalian. Tapi kalau kalian mau mengukur PR di Wistar juga nggak apa-apa. Nah ini kita lihat Sprachdolie ini rapidly growing. Lalu kalau misalnya Wistar itu dia resisten infeksi. Jadi dia lebih resisten, lebih tahan infeksi dibanding Sprachdolie. Jadi kalau kalian misalnya mau penelitian tentang infeksi, lebih baik pakai Sprachdolie. Karena dia lebih sensitif. Jadi kalau kalian kenakan infeksi, kemungkinan besar kena kalau Sprachdolie. Kalau Wistar, mungkin tidak kena gitu. Wistar juga insiden tumornya kecil. Jadi kalau kalian misalnya benar-benar mau penelitian tentang kanker, kalian mau suntikan senyawa kanker, lebih baik ke Sprachdolie. Karena kayaknya di Sprachdolie ini kankernya akan lebih berkembang dibandingkan Wistar. Jadi sudah banyak sekali data yang didapatkan kalau kalian menggunakan tikus-tikus ini. Selain dua itu sebenarnya tidak terbatas dua itu. Kalian mau menggunakan tikus apapun, yang namanya penelitian ya tetap valid. Tetapi di dua itu yang sudah paling banyak dipelajari. Dan ini ada beberapa contoh lain. Ada Wistar Kyoto Rat, Long Evans Rat misalnya, dan juga Spontaneous Hypertensive. Nah, yang paling bawah ini untuk ini ya. Untuk studi tentang penyakit jantung biasanya. Kalau kalian tidak mau menggunakan tikus juga bisa. Kalian bisa gunakan monyet, kelinci, ini ada babi, guinea pig, bahkan ikan. Tetapi ya semakin aneh-aneh binatang kalian, semakin mahal. Kayak monyet bisa bayangkan berapa harganya kan? Tapi penelitian AIDS ini banyak sekali di monyet ya. Kelinci juga, kelinci kan lebih besar, makannya lebih banyak, tempatnya butuh lebih besar. Tapi sebagian besar untuk kalau kalian belajar nanti kalian akan lihat kalau untuk di toksisitas pangan, kalian harus gunakan dua minimal. Satu rodent, satu non rodent. Jadi salah satunya tikus, salah satunya nggak boleh tikus. Jadi biasa digunakan kelinci, yang paling murah di antara semua ini. Ini ada ikan juga, tapi ikan ini lebih ke ikan zebra ya, zebra fish, karena kulitnya itu transparan dan kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Nah, terkait hewan, ini benar-benar kesejahteraan hewan benar-benar harus diperhatikan. Karena pertama kita harus punya maksud yang bagus. Kalian percobaan dengan hewan, kalian harus punya tujuan. Nggak boleh asal aja. Pilihan dan jumlah hewannya pun harus layak. Tidak boleh terlalu banyak, dikontrol. Sesedikit mungkin. Kita kalau bisa membunuh hewan sesedikit mungkin. Dan kalau tidak ada alternatif lain aja, baru melakukan uji ini. Orang yang terlibat pun harus di-train, harus dilatih, harus terlatih. Kemudian kesejahteraannya juga harus dijaga, hewannya. Ruangannya harus bersih, ada ventilasi, ada jendela, ada sinar matahari, temperaturnya juga baik. Kalau saya waktu itu di Perancis, di dalam ruangannya ada kandangnya, ada AC-nya, biar nggak kepanasan. Tidak boleh menyiksa hewan selama treatment, dan terutama tidak boleh menyiksa selama sacrifice. Kalau bisa pembunuhannya ini dilakukan sesingkat mungkin tanpa menyebabkan rasa sakit. Eksperimennya juga dilakukan, diulang kalau dibutuhkan saja, kalau tidak, tidak perlu. Lalu perlu dipikirkan juga metode untuk pembunuhannya. Nah ini ada contoh kandang. Memang paling baik kandang sendiri-sendiri, karena kalian bisa bayangkan kalau cowok-cowok semuanya dimasukkan ke dalam satu kandang gitu. Jadi kalau di hewan ini ada yang namanya alpha male, artinya mereka akan membentuk koloni dengan satu kepala. Kalau ada dua alpha male, mereka akan bertengkar sampai salah satu mati. Itu di hewan seperti itu. Jadinya kalau bisa benar-benar satu kandang, satu hewan. Jadi mereka tidak berantem. Karena kalau mereka berantem, penelitian kalian ya akan terganggu juga.
Kenapa perlu dipisahkan? Karena pertama, yang paling utama sebenarnya takut tertular penyakit. Yang kedua adalah menghilangkan gangguan tekanan psikologis karena konflik, karena hewan-hewannya bertengkar. Lalu perlu juga jangan lupa yang di bawah ini adalah untuk penanganan penyakit. Kalau ada yang terkena penyakit harus dikarantina, harus dipisahkan dengan yang sehat supaya yang sehat tidak tertular. Ya sama seperti kondisi kita saat inilah dengan adanya COVID-19 ini. Prinsipnya sama. Untuk pemberian makannya ada dua. Yang pertama ada ad libitum, ini bahasa Latin, artinya sepuasnya. Jadi ini kalian berikan makanan, lalu mereka akan makan sesuai yang dibutuhkan. Lalu biasanya kalau seperti ini kalian timbang setiap hari dia makannya berapa ya. Kalian timbang makanannya habis berapa. Lalu yang kedua adalah force feeding atau gavage. Ini artinya kalau penelitian kalian menuntut jumlah tertentu makanan setiap harinya. Misalnya, tikus ini harus diberi makan 10 mg obat ini setiap harinya. Nah, itu kalian harus cekokin. Namanya force feeding. Memberikan makan dengan paksa. Jadi kalian harus yakin bahwa yang masuk ke dalam tubuh tikus tersebut adalah 10 mg. Jadi benar-benar bergantung pada tujuan penelitian kalian. Makanannya, nutrisinya supaya lengkap ini ada yang namanya AIN 76 dari American Institute of Nutrition, tahun 1976 tapi masih digunakan sampai sekarang. Ini adalah rejim standar. Jadi standarnya seperti ini. Jadi di makanan kalian ada 20% protein, 5% lemak, 5% fiber, dan sebagainya. Kalau penelitian kalian adalah tentang penambahan misalnya senyawa tertentu, ya kalian gunakan makanan ini. Kalian tinggal tambahkan misalnya 2 tetes senyawa yang kalian nggak tahu. Yang kalian nggak tahu itu gunanya apa. Tetapi kalau misalnya penelitian kalian tentang PER, artinya kalian mau lihat bagaimana suatu bahan pangan bisa meningkatkan berat badan. Nah, itu kalian biasa harus ganti-ganti. Nah, ini perhitungannya. Jadi misalnya kalau kalian diminta untuk menyiapkan 1 kilogram ration ini ransum ya. Ransum itu bahasa Inggrisnya ration, bukan ransom. Kalau ransom itu uang tebusan ya. Nah, kalian diminta untuk mengukur PER dari tepung tempe. Dan tepung tempenya sudah diproksimat dengan protein 32%, lemak 6%, abu 2%, air 8%, serat 8%, dan karbohidrat 40%. Kalian diminta untuk menghitung untuk membuat makanan-makanannya. Yang pertama tentunya kalian lihat bahwa setiap grup kalian harus makan dengan jumlah kalori yang sama, walaupun perlakuannya berbeda. Dan ini biasa disiasati dengan melihat protein dan karbohidrat, karena dua-duanya sama-sama 4 kilokalori. Masanya sama, kalorinya sama. Nah, kita lihat untuk makanannya, kalau untuk 1 kilo, berarti kita butuh 50 gram fat. Jelas ya, karena 5% artinya 5 gram per 100 gram. 1 kilo itu 1000 gram, berarti tinggal kalikan 10 saja. Kalian butuh 50 gram fat, 200 gram protein, 50 gram fiber, 35 gram mineral, 10 gram vitamin, dan air 100 gram. Itu yang kalian butuhkan. Sekarang kalian harus cari dengan tepung tempe kalian, yang 32%, kalian butuh berapa kilogram tepung tempe untuk mendapatkan 200 gram protein. Berarti tinggal matematika saja, 32% kalian balik, 100 bagi 32, kalian kalikan dengan 200 gram. Hasilnya 625 gram. Artinya kalian ambil dulu 625 gram tepung tempe. Masalahnya adalah 625 gram tepung tempe tidak hanya menyediakan 200 gram protein, tapi juga yang lain. Karena kan ada lemak 6%, abu 2%. Karena itu, kalian harus cari untuk masing-masing nutrisi, kalian sudah ada berapa. Jadi tepung tempe 625 gram provide ini semua. Fatnya 37,5 gram, proteinnya 200 gram, fibernya 50 gram, mineralnya 12,5 gram, dan lain-lain. Setelah itu, baru kalian kurangi. Kalau dari tepung tempe sudah ada 37,5 gram
lemak, dan lemak yang dibutuhkan 50, kalian tinggal tambahkan 12,5 gram soybean oil. Kalau dari tepung tempe sudah ada 50 gram fiber, lalu yang dibutuhkan 50 gram, ya kalian sudah tidak perlu tambahkan sugar cane waste lagi. Jadi kalian tinggal kurangi saja. Nah, yang terakhir, untuk 1 kilogram, untuk membuat 1 kilogram ransum, ada berapa starch yang dibutuhkan. Starch ini pati ya. Kalau pati berarti sudah diekstraksi, berarti 100%-nya karbohidrat. Berarti kalian tinggal kurangi 1000 gram, 1 kilogram, dikurangi tepung tempe 625 gram, dikurangi yang ditambah-tambah itu. Ada 12,5, 22,5, 10, dan 50. Maka hasilnya kalian harus tambahkan 280 gram pati. Jadi semua itu kalian timbang, kalian aduk-aduk, jadilah pakan kalian, ransum kalian sebanyak 1 kilogram. Nah, untuk perhitungan ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, berarti udah bisa ini ya, mengukur-ngukur, membuat ransum sendiri ya. Nah, berikutnya saat eksperimen, kalau kalian misalnya ingin lebih nyaman atau membatasi gerak hewan, kalian bisa gunakan namanya strainer. Ini untuk membatasi gerak misalnya di kelinci ini, supaya kepalanya available lah, karena biasanya disuntiknya lewat kuping. Jadi supaya hewannya tidak bisa bergerak banyak. Ada beberapa hewan yang germ free, artinya hewan ini bebas mikroba di tubuhnya, termasuk di kolonnya. Jadi ini biasa digunakan untuk melihat, kalau bukan penelitian tentang sistem imun, yaitu penelitian tentang justru usus itu. Jadi mikroba yang ada di ususnya itu kita yang kontrol. Mikrobanya apa saja. Nah, ini bisa digunakan hewan germ free. Nah, ini fasilitas khusus harus diinstal. Jadi orang yang masuk pun harus memakai pakaian yang steril, semuanya harus steril. Sarung tangan, masker, penutup kepala, bahkan sudah pakai jas lab, dipakai lagi pelapis yang disposable. Jangan lupa sepatunya ada alas sepatu juga. Nah, ini untuk sacrifice-nya ada beberapa metode, intinya adalah metode harus dilakukan secara dalam tanda kutip manusiawi. Semanusiawi mungkin. Yang paling banyak digunakan saat ini adalah asfiksasi CO2. Artinya kita masukkan tikusnya ini ke dalam kantong, atau wadah, lalu kita masukkan CO2. Atau kita bisa juga masukkan yang sering juga ke dalam vakum ya. Itu loh yang buat yang buat makanan, lalu kalian tarik udaranya, jadi benar-benar ngepres, jadi vakum. Biasanya untuk baju-baju kalau untuk dimasukkan ke dalam koper gitu loh, supaya tidak makan tempat, karena baju itu kan ada udaranya gitu. Nah, itu juga bisa. Itu yang paling sering digunakan, karena paling murah dan tidak membutuhkan teknik tinggi. Karena yang lain butuh teknik tinggi, contohnya adalah cervical dislocation, ini artinya mematahkan leher. Ini kalau salah, hewan akan kesakitan. Guillotine ini artinya adalah pemenggalan, itu alat yang kalian lihat di bawah, itu untuk memenggal. Lalu stunning, taser ini adalah alat yang biasa digunakan untuk polisi itu loh, yang disetrum ke orang, kayak pulpen. Lalu electrocution, ini penyetruman. Rapid freezing, biasanya langsung dicelupkan ke dalam nitrogen cair. Ini tapi kurang disukai karena nanti keluarnya jadinya jasadnya agak garing ya. Lalu injeksi letal, ini disukai karena takut mempengaruhi fisiologisnya sebelum mati. Jadi kita sudah melakukan 1 tahun, tapi karena injeksi letal ini, takut ada fisiologis yang berubah, karena kan tubuh juga beradaptasi. Lalu terakhir anestesia, misalnya dengan ether. Misalnya kalian masukkan tikusnya ke dalam wadah, lalu kalian masukkan kapas yang sudah ditambahkan ether, lalu kalian tutup. Nah, itu juga tikusnya pingsan. Ketika pembedahan, jangan lupa bahwa areanya harus bersih dan disterilisasi. Jangan lupa pemakaian sarung tangan, masker, dan jas lab. Dan juga kalau ada, penutup kepala. Animal welfare atau kesejahteraan hewan sangat penting. Di BINUS kita tidak punya karena memang BINUS itu bukan
Ini biasa dimiliki oleh universitas-universitas yang memang bergerak, yang punya fakultas kedokteran hewan biasanya. Nah, ini ada namanya Komisi Etik Hewan. Jadi kalau kalian ingin mempublikasikan penelitian kalian yang ada in vivo-nya, itu biasanya diminta surat rekomendasi dari Komisi Etik untuk memastikan bahwa kalian melakukan penelitian ini dengan baik, mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Nah, ini. Jadi ini contohnya di IPB ada. Di univ-univ lain juga ada, atau ada juga badan-badan independen yang bisa menyertifikasi animal welfare. Nah, aplikasi in vivo, ini contohnya adalah toksisitas akut dan kronik, akan kita lihat tanggal 11 Mei. Lalu ada juga penentuan PR dan biological value. Nah, ini kalian sudah tahu ya kira-kira ya, PR itu adalah berat badan per berat protein yang dikonsumsi. Nah, kalau biological value ini mengukur sejauh mana tubuh kita dapat menyimpan nitrogen dari protein. Nah, itu kita harus mengukur nitrogen yang dimakan dari makanan, nitrogen yang dikeluarkan lewat urin, dan juga nitrogen yang dikeluarkan lewat feses. Untuk itu perlu pengumpulan urin dan feses setiap hari. Dan untuk memudahkan, kalian bisa menggunakan yang namanya metabolic cages, kandang metabolik. Kandang ini ada corongnya, kita lihat. Jadi kalau tikus itu pipis, air seninya akan jatuh. Dan pas jatuh paling bawah, kalian bisa lihat langsung volumenya berapa. Nah, jadi kalian tahu nitrogennya keluar berapa. Kemudian fesesnya juga akan tertampung pada yang di tengah-tengah itu. Jadi kalian bisa dapat dua-duanya setiap hari. Nah, terakhir, penelitian itu biasanya tidak hanya in vivo atau in vitro, tapi dua-duanya digabung. Contohnya ini yang pertama, dari in vivo ke in vitro. Kalian pelihara dulu tikus-tikus atau kelinci, misalnya tikus. Kalian pelihara, kalian berikan treatment, misalnya dikasih alkohol setiap hari. Kemudian ketika pembedahan, kalian ambil livernya, kalian lakukan semua ini sampai dapat yang paling kanan bawah, ada fraksi mikrosomal. Itu fraksi yang kedua terkecil sebelum ribosom tadi ya. Kita lakukan sentrifugasi secara diferensial. Lalu fraksi mikrosomal ini kalian akan lihat aktivitas enzim-enzim antioksidannya. Gitu. Jadi panjang ya, kalau kita lihat ya, dari in vivo lalu in vitro. Bisa juga dibalik dari in vitro ke in vivo. Misalnya kalian punya sel kanker, kalian treat, lalu sel kanker itu kalian suntikan ke dalam tubuh tikus. Kalian lihat tikus ini menjadi ikutan kanker atau tidak, kayak gitu. Jadi itu bisa juga. Pengujian in vitro dan in vivo ini biasanya dilakukan dalam proses sertifikasi obat. Jadi pertama dilakukan dulu in vitro dulu. Kalau hasilnya positif baru dilanjutkan ke hewan. Lalu kalau sudah oke baru ke manusia. Kalau kalau di hewan biasanya ini, kalau di hewan sudah ketahuan menyebabkan kanker, itu langsung di stop. Jadi tidak akan dilanjutkan ke manusia. Jadi ini merupakan satu rantai ya, dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk di Indonesia, sertifikasi jamu. Di kiri kita lihat ada logo jamu, di tengah obat herbal terstandar, di kanan fitofarmaka. Nah, kalau kalian misalnya beli antangin atau tolak angin, itu masih jamu. Kalau kalian iseng-iseng aja lihat di kiri-kiri atas atau kanan atas, itu logonya jamu. Kalau jamu artinya belum ada uji bahkan toksisitas pada hewan. Nah, kalau sudah diuji pada hewan, namanya jadi obat herbal terstandar. Kalau sudah diuji pada manusia, baru namanya fitofarmaka. Jadi ini ada cuma untuk memberi ide bagaimana uji in vitro dan in vivo itu saling terkait. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya sekalian mau absen juga ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya.
ya, sorry. Apriana, Pak. Lita. Iya, Lita. Saya jadi mau nanya, Pak. Jadi penggunaan in vivo pada hewan itu sebenarnya biasanya ujinya untuk uji kualitatif ya, Pak? Oh, enggak juga, bisa kuantitatif juga. Kenapa kualitatif? Bisa Misalkan dua-duanya. nih, kita menguji sebuah potensial karsinogenik terhadap tikus. Umur tikus kan hanya 3 bulan ya, Pak? Ya. Apa kemungkinan besar kita bisa konversi umur si tikus itu terhadap zat karsinogeniknya terhadap manusia, atau cuman bisa ngomong dia itu akut atau kronik gitu, Pak? Tidak bisa langsung diinterpolasi seperti itu. Nanti kita akan lihat misalnya untuk penentuan ADI, nanti kita lihat di kuliah selanjutnya. Ada faktor yang namanya faktor konversi, faktor untuk keamanan gitu. Kita menganggap manusia lebih sensitif dari tikus. Sebenarnya interpolasinya tidak bisa langsung mati seperti itu gitu loh. Oke, makasih Pak. Iya, tapi kalau kualitatif misalnya kamu mau, misalnya tikusnya dikasih alkohol setiap hari, lalu kamu mau lihat misalnya lalu kamu ambil hatinya, lalu ambil mikrosomnya, lalu kamu bisa lihat itu loh, ekspresi gennya. Ternyata kalau dikasih alkohol, misalnya enzim SOD-nya naik gitu. 3 kali lipat, seperti itu bisa juga. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Saya share screen aja ya, jadi kalau yang ada langsung bilang ada aja ya. Bentar. Ini benar ya? Oke. Azi? Abizar? Rangga? Ada, Pak. Oke. Viola? Ada, Pak. Cassius? Ada, Pak. Oke. Tamara? Ada, Pak. Santo? Ada, Pak. Alvin?